Indonesia itu konon adalah negara religius. Tapi kok kalau korupsi, kok kalau nyolong, ya jalan aja tetep. Jadi apa arti menjadi religius? Gua ngomong nggak hanya konteksnya korupsi yang gede jumlahnya. Di level masyarakat bawah sebenarnya sama aja. Nggak percaya? Belum lama ini juga ada kejadian di mana driver ojol itu menemukan dompet. Lalu dia lihat ada ATM di situ. Di dompetnya itu ada KTP dari yang punya dompetnya. Nah, dia coba memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang punya dompet. Ternyata tembus. Lalu diambil uang yang ada di situ. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Oke, ya kalau bandingin sama 300 triliun, of course jauh banget. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia mengambil uang yang bukan haknya. Walaupun lu itu nemu, tapi bukan haknya dia. Ketika hal ini rame, you know what? Masyarakat kebanyakan malah membenarkan. Apa bedanya masyarakat dengan para koruptor yang levelnya triliunan? Bedanya cuma jumlahnya doang, tapi kelakuannya, mindsetnya sama aja. Yaitu kalau ada kesempatan buat ngambil sesuatu yang bukan hak elu, ya sikat aja bos. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue mau bahas tentang korupsi lagi. Membahas korupsi di Indonesia ini nggak ada habis-habisnya. Terakhir kita tahu kalau kasus korupsi timah yang merugikan negara sampai 300 triliun, itu berakhir dengan para terdakwanya kenakan keringanan hukuman dan membayar jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian negara, yaitu sebesar 300 triliun. Tapi sebenarnya begini, ini membuat gua jadi berpikir ya, Indonesia itu konon adalah negara religius. Tapi kok kalau korupsi, kok kalau nyolong, ya jalan aja tetep. Korup mah korup aja, nyolong mah nyolong aja tetep. Jadi apa arti menjadi religius di negara ini? Apakah menjadi religius itu hanya menjadi suatu hal yang seremonial doang? Gua ngomong nggak hanya konteksnya di korupsi yang gede jumlahnya, yang seperti 300 triliun itu. Tapi di level masyarakat bawah, di level masyarakat secara luas pun, sebenarnya kalau mau ngomong korupsi ya, korupsi itu kan pada intinya kan lu nyolong, lu mencuri, lu mengambil sesuatu hal yang bukan hak lu. Bahkan di masyarakatnya pun sendiri sebenarnya sama aja. Kita memang teriak-teriak, kita menghujat para pelaku koruptor yang ngambil duit korup dengan jumlah yang miliaran bahkan triliunan. Tapi di masyarakatnya sendiri juga sebenarnya sama aja. Kelakuannya sama aja, mindset dan pikirannya juga sama aja. Nggak percaya? Masih ingat nggak? Belum lama ini juga ada kejadian di mana driver ojol itu menemukan dompet. Lalu dia lihat ada ATM di situ. Di dompetnya itu ada KTP dari yang punya dompetnya. Nah, dia coba memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang punya dompet. Ternyata tembus. Lalu diambil uang yang ada di situ. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Oke, ya kalau bandingin sama 300 triliun, of course jauh banget. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia mengambil uang yang bukan haknya. Walaupun lu itu nemu, tapi kan itu bukan hak lu sebenarnya kan. Bukan haknya dia. Dan ketika hal ini rame, you know what? Kalau koruptor tapi kan pada menghujatkan masyarakat. Tapi ketika yang terjadi di konteksnya di driver ojol ini, masyarakat kebanyakan malah membenarkan. Ini gue baca nih ya. Dia nemu woi, bukan nyuri. Ini kebanyakan komen-komen di TikTok sih. Lagian dapat di jalan berarti rezeki dia. Itu nemu, bukan mencuri. Lalu ada yang bilang nemu mah bebas bos.
Padahal kayak lagi itu kan bukan uang dia. Apa bedanya elu, masyarakat, dengan para koruptor yang levelnya triliunan? Bedanya cuma jumlahnya doang, tapi kelakuannya, tindakannya, mindsetnya sama aja. Yaitu kalau ada kesempatan buat ngambil sesuatu yang bukan hak elu, ya sikat aja bos. Kelakuan kayak gini, ini baru levelnya 50 juta ya. Kalau dikasih jabatan, dikasih posisi dengan tanggung jawab mengelola atau ada power di mana dia harus mengelola uang yang banyak, gua yakin dia pasti juga korupnya gila-gilaan. Dia pasti juga nyolong. Dia pasti sikat itu duit. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Penyebab pertama adalah salah kaprah tentang rezeki. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang cenderung mencari keuntungan. Ini udah jadi insting dasar. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu tanpa perlu usaha besar, otak kita secara alami itu tergoda. Dalam psikologi ini sering disebut sebagai cognitive bias, di mana otak manusia seringkali mengambil keputusan ketika melihat peluang, walaupun itu melanggar atau menabrak norma atau hukum yang berlaku. Driver ojol yang menemukan dompet dan nguras ATM itu mungkin berpikir, ah ini kesempatan yang nggak mungkin datang lagi nih. Ini rezeki buat gua. Gimana nggak rezeki? Gua coba masukin PIN, berhasil. Oh, berarti kan ini seakan-akan rezeki emang dari Tuhan. Lu juga pasti pernah dengar kan, ada kejadian truk ngangkut ikan, dia kecelakaan, ikannya berserakan. Apa yang terjadi? Diambil-ambilin kan? Dicolong kan ikannya kan, bukannya dibantuin kembalikan ikannya ke sopir truk tersebut, tapi diambil. Pembelaannya apa? Dapat ikan gratis nih, rezeki kan katanya. Rezeki, ada truk kecelakaan terus ikannya berserakan, itu ada di depan mata gue, itu rezeki buat gue. Norma sosial dan nilai-nilai moral harusnya menahan tindakan itu biar nggak jadi kabur, biar nggak jadi bias. Tapi apa yang terjadi? Semua itu ditabrak dengan mindset itu kan rezeki. Lalu yang kedua, budaya lumrahkan kecurangan kecil. Ah, itu kan cuma ikan. Ya udahlah. Ah, itu kan drivernya emang kebetulan nemu dompet, lalu dia ambil. Ya mungkin dia juga butuh duit. Ya udahlah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini karena juga dilakukan oleh banyak orang dan akhirnya orang yang mungkin tadinya nggak berpikir seperti itu, jadi berpikir, ah kayak ini hal yang normal ya, hal yang biasa aja ya. Korupsi kayaknya miliaran, triliunan kayak biasa aja, bukti hukumannya ringan. Oh, ngambil ikan yang ada truk kecelakaan, kita ambil ikannya, itu juga nggak apa-apa. Oh, pokoknya semua itu kecurangan-kecurangan semua hal-hal tadi. Itu adalah hal yang normal. Jadi, ya udahlah. Karena kita, karena lingkungan, itu membenarkan dan membiasakan itu terjadi. Contoh lain sebenarnya juga mirip nih, yaitu motor lawan arah. Udah tahu itu melanggar hukum dan itu berbahaya, membahayakan lu sendiri, membahayakan juga pengendara lain, tapi tetap dilanggar, tetap banyak rame-rame yang melanggar, karena kenapa ya? Dia boleh kok, dia juga lawan arah, kenapa gue nggak boleh? Nah, kira itu membuat orang beramai-ramai ngikutin. Jadi moralitasnya itu fleksibel, tergantung situasi. Ini mirip dengan broken window theory. Yaitu tadi ya, di mana pelanggar kecil dibiarin sehingga banyak orang nggak takut untuk melakukan hal yang serupa karena nggak ada konsekuensinya. Penegakan hukumnya juga begitu. Ya tahu sendiri lah ya, nggak usah gue ceritain kan. Lalu faktor yang ketiga, ketimpangan sosial yang membentuk pola pikir. Di negara di mana ketimpangan ekonomi itu masih tinggi, tindakan seperti nyolong kecil-kecilan kadang tuh dianggap sebagai mekanisme bertahan hidup. Banyak orang merasa kalau gua nggak ambil, ntar ada orang lain yang ngambil. Ini adalah bentuk justifikasi moral dari kehidupan yang memang serba sulit. Banyak orang ketika dihadapkan pada pilihan moralitas atau bertahan hidup, moralitas biasanya menjadi pilihan kedua, bukan prioritas. Dan di Indonesia, perasaan ketidakadilan inilah yang akhirnya seakan-akan membenarkan tindakan-tindakan ini. Kalau pejabatnya boleh korup gede-gedean, kenapa gue nggak boleh? Jadi tindakan semacam ini menjadi seperti balas dendam ke mereka yang korupnya lebih besar. Lalu yang menjadi pertanyaan dari topik kita ini pertanyaan gue tadi di awal kan, Indonesia kan negara religius, konon negara religius, tapi kenapa kalau nyolong, kenapa korup, ayo-ayo aja. Jadi, apakah benar Indonesia adalah negara yang religius? Jawabannya mungkin iya, kalau
kalau kita hanya melihat dari segi ritual dan penampilan. Rajin ibadah, rajin berdoa. Kalau perayaan agama pasti ikut. Penampilannya juga sangat-sangat rohani banget. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa masalah sosial dan ekonomi itu mendistorsi nilai-nilai moral yang seharusnya kuat kalau kita memang benar religius. Religius mungkin sekarang masih ada di permukaan, tapi di dalamnya banyak masalah. Makanya di negara kita, tempat kita ini, jualan agama itu enak. Gampang nyari orang, gampang mengumpulkan kekayaan lewat menjual agama. Tapi, apakah tindakannya benar-benar mencerminkan agamanya? Itu belum tentu. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu ada komen, lu ada cerita, lu ada pertanyaan, atau apapun itu, boleh tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye!